Beastmaster, bab 145 sampai dengan 146. Bab 145. Mulai hari ini, kita adalah saudara tiri, tidak memiliki hubungan darah. Ubur-ubur kecil, sudah terlambat. Lupakan, terima saja aku dengan jujur. Ini bukan kerugian, sama sekali tidak rugi. Tutup ubur-ubur menyusut. Saya tidak tahu apakah itu karena penuh. Saraf berwarna air yang awalnya transparan di dalam tutup ubur-ubur juga berubah warna menjadi samar-samar. Qiao Bai menoleh dan menatap Xiao Wu di bahu kirinya, lalu ke ular putih kecil di bahu kanannya, dan akhirnya matanya tertuju pada kucing yang dipeluk Mao Chong di pelukannya. Lihat, kamu adalah satu-satunya yang ditolak di keluarga ini. Qiao Bai menyentuh sisik dingin pada kucing-kucing dan berkata dengan simpati di matanya. Mao Chong, mendengar ini, Mao Chong terkejut sesaat, lalu mengikuti pandangan Qiao Bai dan melihat ketiga hewan peliharaan. Xiao Wu, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil. Mao Chong, mengapa orang-orang ini terlihat begitu berkilau di bawah sinar matahari? No petik terbalik de no. Brengsek, naga ini akan menimbulkan masalah. Qiao Bai menyentuh tanduk naga di kepala Mao Chong dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hehehe, Andalah yang menyemangati saya sebelumnya. Bukan. Sekarang kamu mengetahuinya. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Mao Chong menangis dan membenamkan kepalanya di pelukan Qiao Bai. Qiao Bai, sangat bagus. Dia terkena pukulan keras dari sepasang tanduk naga yang sudah kuat di kepalanya. Hari ini juga merupakan hari yang harmonis dan indah bagi keluarga besar ini. Kontraknya cepat, karena dia memutuskan untuk menerima kotak ubur-ubur bunga beracun yang bermutasi. Qiao Bai tidak ragu-ragu dan langsung menandatangani kontrak. Saya sangat ingin memegang paha Qiao Bai, dan ubur-ubur kecil yang mengetahui tingkat limbahnya tidak ragu-ragu. Jika bukan karena kontrak aktif, gerakan ubur-ubur kecil itu pasti lebih cepat dari Qiao Bai. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Qiao Bai mengetahui bahwa gadis kecil Cai Cai belum kembali. Qiao Bai berjalan menuju ke arah di mana gadis kecil itu pergi tadi. Meskipun ini adalah pertama kalinya Qiao Bai datang ke panti asuhan, kenangan masa lalunya berisi bagian-bagian yang berhubungan dengan panti asuhan. Selain itu, tidak banyak perubahan di panti asuhan dalam beberapa tahun terakhir dari kantin. Melalui jendela, Qiao Bai bisa melihat gadis kecil Kai Kai di dalam dengan kepala menunduk dan tangannya saling bersilangan. Melihat lebih jauh, yang berdiri di hadapan gadis kecil itu adalah Zhang Xiaofeng. Qiao Bai, tidak heran. Begitu dia masuk, Qiao Bai mendengar Zhang Xiaofeng dengan serius menanyakan Kai Kai apa yang ingin dia lakukan dengan makanan itu. Makanan di panti asuhan belum lagi betapa berharganya itu. Tetapi semua orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakan makanan apapun. Ibu Zhang, saya meminta Kai Kai datang untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Qiao Bai melangkah maju dan menjelaskan secara proaktif. Zhang Xiaofeng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qiao Bai. Mengapa ini berhubungan denganmu lagi? Aku ingat kamu makan banyak di siang hari. Apakah kamu cepat lapar? Bukan suatu kebohongan bahwa seorang pria setengah dewasa hidup dalam kemiskinan. Zhang Xiaofeng tidak terlalu mempercayainya. Tetapi dia dapat melihat bahwa Kai Kai tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Qiao Bai membuka mulutnya untuk menjelaskan karena masalah ini memang ada hubungannya dengan Qiao Bai. Setelah memikirkannya, Zhang mengikuti penjelasan Qiao Bai dan membiarkan masalahnya berlalu. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya pada Qiao Bai nanti. Merawat, membesarkan, dan membimbing anak bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Zhang telah melakukannya selama 20 tahun tanpa merasa bosan sama sekali. Dan dia penuh energi setiap hari. Qiao Bai tersenyum saat melihat ini. Bahkan jika Zhang tidak siap untuk bertanya nanti, dia akan mengambil inisiatif untuk memberitahu Zhang bahwa anak tersebut melakukan kontak tidak sah dengan makhluk luar biasa yang tidak dia kenal hanya bisa memakan dirinya sendiri dan tidak berani memperlakukan manusia. Itu adalah ubur-ubur kecil. Tetapi bagaimana jika Anda bertemu dengan makhluk luar biasa lainnya dengan kepribadian yang kejam? Sama seperti manusia yang memanfaatkan makhluk luar biasa, beberapa makhluk luar biasa juga bisa memakan manusia. Gadis kecil Cai Cai,
yang telah dengan lembut mengungkap masalah ini, berlari ke sisi Qiao Bai dengan tergesa-gesa. Terlihat seperti dia sangat bergantung pada Qiao Bai, dan meraih ujung pakaian Qiao Bai. Kai Kai sangat menyukaimu. Zhang melihat kedekatan antara Kai Kai dan Qiao Bai dan tanpa sadar tertawa. Kai Kai biasanya tidak suka menempel pada orang lain. Dia juga tidak suka menempel pada orang lain. Adalah gadis kecil yang mandiri. Menjadi begitu dekat denganmu pasti berarti aku sangat menyukaimu. Qiao Bai menatap gadis kecil itu. Kebaikan. Dipahami. Gadis kecil Cai Cai ragu-ragu untuk berbicara karena dia mengkhawatirkan teman baiknya Dandan. Tetapi Zhang ada di sini. Dan Kai Kai ingin melindungi rahasia ini tetapi tidak berani mengatakannya. Qiao Bai. Senyum.jpg. Kai Kai, yang pandai mengamati ekspresi orang lain, untuk pertama kalinya menyadari bahwa dia tidak dapat memahami ekspresi kakak laki-lakinya. Cai Cai membusungkan wajah kecilnya dengan marah. Dengan rendah hati, dia meraih ujung pakaian Qiao Bai dan mengguncangnya, mencoba mendapatkan informasi tentang kondisi buah zakarnya dari mulut Qiao Bai. Qiao Bai terus tersenyum. Zhang di samping melihat ke arah yang lebih muda dan kemudian ke yang lebih tua. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari lega menjadi bingung, dan kemudian dari kebingungan menjadi pengertian. Dipahami, dia mengatakan mengapa gadis paling arogan dan individual dalam keluarga menjadi dekat dengan Qiao Bai begitu cepat. Awalnya saya mengira Qiao Bai lah yang menawan. Ternyata mereka berdua punya rahasia, dan Qiao Bai lah yang mengambil inisiatif. Zhang Xiaofeng membuka mulutnya saat dia hendak mengatakan sesuatu. Ada beberapa langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Ibu-ibu, nenek, ibu Zhang. Beberapa suara yang tumpang tindih berteriak, dan mereka masih berteriak. Singkatnya, semuanya memiliki arti yang sama, untuk menemukan Zhang Xiaofeng. Melihat dua kepala wortel kecil yang berkibar di depannya, Zhang Xiaofeng mengeluarkan sapu tangan bersih dari sakunya dan dengan sabar menyeka keringat panas di dahi kedua monyet kecil itu. Ada apa? Saya sedang terburu-buru. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Zhang Xiaofeng menegakkan tubuh dan bertanya tanpa daya. Dua kepala wortel kecil, satu tinggi dan satu pendek. Keduanya tersenyum malu-malu seperti, hei hei hei, dengan sedikit rona di wajah mereka. Ah, aku lupa apa yang ingin kukatakan. Mereka semua tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Tetapi kepala wortel yang lebih tinggi itu tersenyum dan tiba-tiba berhenti tertawa. Apa yang ingin dia katakan? Kepala wortel kecil membuka sepasang mata besar penuh kebijaksanaan. Berkedip dan berkedip, berpura-pura sedang berpikir keras. Ada seorang paman yang lebih tua dari kakak laki-lakiku yang tertua. Kata kepala wortel kecil yang lebih pendek di sebelahnya dengan jelas. Mendengar ini, kepala wortel yang tinggi menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dan mengangguk setuju. Ya, ya. Itu paman. Dia bilang dia ingin mencari nenek, Qiao Bai, yang digunakan sebagai perbandingan. Merasa baik-baik saja. Tidak tersinggung. Tapi, seorang paman yang lebih tua darinya. WHO. Apakah Xiao Gao dan Xiao Guai mengetahui namanya? Apakah paman memberi tahu mereka? Zhang dengan lembut menyentuh kepala dua kepala wortel bernama Xiao Gao dan Xiao Guai dan membimbing mereka dengan nada lembut. Aku tidak tahu. Kepala wortel kecil yang pendek, juga dikenal sebagai Xiao Guai, mengangkat tangannya dengan patuh, mengedipkan matanya yang gelap dan berkata dengan keras, tapi paman bilang dia kembali untuk menemui ibunya. Dia juga harus membayarnya. Panti asuhan donasi. Mata Xiao Guai berbinar ketika dia menyebutkan kata donasi. Sumbang. Rumah kesejahteraan biasanya menerima banyak sumbangan. Pakaian, sepatu, makanan ringan, buku, album bergambar, kertas dan pulpen, mainan, semuanya tersedia. Semua orang menghargai hal-hal ini. Rumah kesejahteraan tidak sering menerima sumbangan. Tetapi selama menerima sumbangan, setiap orang akan dapat makan 3 kali makan lezat untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak memahami arti sebenarnya dari kata donasi, mereka tetap mengingat manfaat yang didapat dari seseorang yang berdonasi. Yang paling jelas adalah sumbang, donasi, nenek, ayo cepat pergi, jangan biarkan paman pergi. Xiao Gao melompat-lompat di depan Nona Zhang dengan penuh semangat.
seperti monyet yang lincah dan aktif. Jika Zhang tidak begitu agung di mata anak-anak ini, monyet itu mungkin sudah menyeret Zhang keluar. Tapi sekarang, Zhang hanya melirik ke arah Xiao Gao. Dan Xiao Gao, yang perhatiannya teralihkan, segera terdiam. Xiao Gao, berperilaku baik gelombang. Zhang Xiaofeng mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk kepala Xiao Gao dan Xiao Guai. Saya mengerti. Oke, ayo pergi ke sana sekarang. Ngomong-ngomong, Baiqian kecil, datanglah juga. Zhang Xiaofeng berkata dan kembali menatap Qiao Bai dengan senyum ramah. Hari ini hari apa? Mengapa kalian semua datang ke sini untuk berdonasi? Kamu menyumbang. Wan, panti asuhan telah mampu meningkatkan kehidupan anak-anak dalam jangka waktu yang lama. Saya memiliki kemampuan ini. Dan orang yang datang hari ini juga memiliki kemampuan ini. Kami melakukannya jika kami mau. Bukankah ini normal? Qiao Bai memegang anak kecil Kai Kai di satu tangan, dan memeluk yang gemuk di sisi lain dan menolak untuk kembali. Serangga kucing di ruang pengendalian binatang laut spiritual memiliki seekor ular putih kecil yang melilit pakaiannya. Xiao Wu dan ubur-ubur kecil baru saja kembali ke ruang roh binatang laut dengan sangat patuh. Apa yang saya sumbangkan adalah apa yang saya sumbangkan. Dan apa yang disumbangkan orang lain adalah apa yang disumbangkan orang lain. Ibu Zhang, Anda dapat menerimanya sebagaimana mestinya, dan menggunakan semuanya untuk anak-anak guna memperbaiki lingkungan hidup mereka, lingkungan makanan, dan menghasilkan uang. Tidak mudah mengeluarkan uang, kata Qiao Bai tulus. Tidak mudah baginya mengeluarkan uang sekarang. Dia hanya membeli sejumlah sumber daya atau sesuatu, dan uang yang dia miliki tidak cukup untuk dibelanjakan. Untungnya, dia bergantung pada pemerintah dan negara. Dan dalam hal ini hanya ada sedikit peluang di mana dia perlu mengeluarkan uangnya sendiri. Kalau tidak, penghasilan 8 digit setahun tidak akan cukup baginya. Xiao Gao dan Xiao Guai, yang ditahan oleh Zhang Xiaofeng untuk mencegah mereka berlari liar, mendengarkan percakapan antara Qiao Bai dan Zhang dan memiringkan kepala mereka untuk melihat ke arah Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Xiao Gao tampak bingung. Tetapi mata Xiao Guai bersinar dengan cahaya kebijaksanaan sejati. Zhang Xiaofeng sedang mengobrol dengan Qiao Bai dan tidak memperhatikan mata kedua anak itu. Qiao Bai dapat menghadapinya segera setelah dia menundukkan kepalanya. Dia menunjukkan senyum ramah kepada Gao-Gao yang tinggi kurus dan anak laki-laki pendek tapi gemuk. Setelah melihat ini, Xiao Gao segera memberikan senyuman yang lebih lebar dan cerah pada Qiao Bai. Xiao Guai berkedip dan menatap Qiao Bai dengan rasa ingin tahu yang lebih besar di matanya. Tapi dia juga menunjukkan senyuman malu-malu pada Qiao Bai tanpa menunjukkan giginya. Cai Cai memegang Qiao Bai di satu tangan dan memegang boneka beruang coklat favoritnya di tangan lainnya. Dia melirik kedua pria yang tersenyum seperti orang idiot, memberikan senandung yang berat dan berbalik. 2 orang dewasa dan 3 anak tidak berjalan terlalu cepat. Ketika Qiao Bai mendekati pintu aula utama, dia mendengar suara kicau datang dari dalam. Paman yang terbaik, Paman. Apakah kamu masih punya permen itu? Paman, aku ingin makan biskuit kecil itu. Terima kasih Paman. Apakah pamanmu juga seorang master binatang buas? Bukankah paman sangat kuat, sama seperti mereka mengepung Qiao Bai sebelumnya? Anak-anak sekarang mengelilingi seorang pria yang wajahnya tidak dapat dia lihat dengan jelas. Mereka melompat-lompat satu persatu, melambaikan tangan kecil mereka ke arah pria di tengah, berharap mendapatkan abagikan camilan kecil yang lezat. Baiklah, setiap orang mempunyai sesuatu, dan setiap orang mempunyai bagiannya, dan kamu harus memanggilku kakak. Paman, saya adalah ahli binatang yang sangat kuat. Dan saya juga seorang profesor binatang buas. Tahukah Anda apa itu profesor binatang buas? Suara jelas pria itu keluar dari antara sekelompok anak-anak. Suara itu sangat tajam dan memiliki keintiman yang tak terlukiskan. Mendengar suara ini, Zhang Xiaofeng mengedipkan matanya terlebih dahulu. Dan kemudian senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiao Liang, kapan kamu kembali ke Tiongkok? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Zhang memimpin kedua anak itu ke aula utama, dengan kegembiraan dan senyuman yang tak terlukiskan dalam suaranya. Itu saudaramu Xiao Liang. Oh,
Kamu masih muda ketika Xiao Liang pergi. Jadi kamu mungkin tidak mengingatnya dengan jelas. Zhang menoleh dan melirik ke arah Qiao Bai di sampingnya. Cheng Liang juga melihat sekilas Qiao Bai berdiri di samping Zhang. Berbeda dengan dua kepala wortel kecil yang sekilas tampak kecil dan masih membutuhkan perawatan Zhang. Tinggi badan Qiao Bai yang berusia 19 tahun akhirnya menembus dari 175 menjadi 179, yang sangat mendekati 180 sebenarnya. Dia memiliki wajah yang tampan dan penampilan yang anggun. Dan dia juga membawa rasa percaya diri dan ketenangan yang tidak dapat dipalsukan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa Qiao Bai sedang menggendong seorang gadis kecil yang lucu di tangannya. Cheng Liang tanpa sadar mengira bahwa Qiao Bai adalah seorang pemuda yang datang ke panti asuhan untuk menjadi sukarelawan. Dia tidak menunggu Cheng Liang berbicara. Saya mendengar apa yang dikatakan Zhang. Cheng Liang tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan. Pemuda yang tampaknya memiliki latar belakang istimewa ini sebenarnya adalah seorang anak di panti asuhan. Dan sepertinya, dia melihatnya ketika dia masih kecil. Cheng Liang menunjukkan ekspresi berpikir. Anak-anak di panti asuhan 15 tahun yang lalu, sepertinya tidak ada satupun yang bisa menandingi mereka. Anda tidak mengenalinya. Zhang tahu apa yang dipikirkan Cheng Liang begitu dia melihat ekspresinya. Dan dia berkata sambil tersenyum ceria. Namun, Zhang tidak terburu-buru untuk memperkenalkannya kepada Cheng Liang. Dia berkata kepada Qiao Bai, Cheng Liang 10 tahun lebih tua darimu. Dia juga membangkitkan potensinya sebagai master binatang ketika dia berusia 14 tahun dan kemudian meninggalkan panti asuhan. Saya baru berusia 4 tahun saat itu. Jadi saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. 4 tahun. Ingatannya sebelum usia 6 tahun masih kabur. Apalagi usia 4 tahun. Tidak ingat, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Xiao Liang juga seorang anak yang berjuang untuk sukses. Zhang berkata dengan penuh emosi. Pertama dia diterima di Universitas Honghu. Di sekolah, dia berhasil mengajukan kuota valuta asing berdasarkan kemampuannya sendiri dan tinggal di sana selama ini, beberapa tahun. Aku ingat kamu akan lulus pada bulan November, kan? Saat dia berbicara, Zhang memandang Cheng Liang. Saya ingat Anda memberitahu saya melalui telepon sebelumnya. Ya, senyuman cerah muncul di wajah Cheng Liang dan dia mengacungkan jempol kepada Zhang. Ibu Zhang memiliki ingatan yang sangat bagus. Kamu hanya tahu cara membujukku. Zhang memutar matanya tanpa daya ke arah Cheng Liang. Tetapi nadanya tidak menyalahkan. Sejak kamu meninggalkan panti asuhan pada usia 14 tahun, kamu menelepon saya setiap 2 hari sekali. Lalu seminggu sekali, sebulan sekali. Saat kamu sudah dewasa dan pergi ke luar negeri, kamu harus meneleponku setidaknya sekali setiap 6 bulan. Aku belum pernah bertemu anak yang menyebalkan sepertimu. Zhang masih tersenyum saat dia berbicara. Qiao Bai, orang baik. Kesan pertama Cheng Liang di hati Qiao Bai seketika berubah dari seorang lelaki tua baik yang membagikan makanan ringan kepada anak-anaknya menjadi seorang bayi dari seorang ibu. Cheng Liang jelas menganggap Zhang sebagai ibu kandungnya. Zhang, yang diperlakukan seperti ini oleh Cheng Liang, memiliki perasaan yang berbeda terhadap Cheng Liang di dalam hatinya. Belum lagi, Qiao Bai menghitung usianya dan menemukan bahwa Cheng Liang ini seharusnya menjadi kelompok anak pertama yang nona. Zhang menjaganya, dan perasaannya bahkan lebih kuat. Setelah bertukar salam singkat, semua orang duduk bersama. Dengan Zhang di sini, anak-anak yang sangat bersemangat yang tadinya mengelilingi Cheng Liang menanyakan ini dan itu sekarang menjadi lebih berperilaku baik dan sopan. Cheng Liang tertawa begitu dia melihat mereka. Setelah bertahun-tahun, Ibu Zhang masih tetap baik seperti biasanya. Cheng Liang berkata sambil tersenyum. Ekspresi nostalgia di matanya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ahem. Cheng Liang berhenti di tengah kalimat. Anak-anak yang sedang makan camilan satu suap. Qiao Bai, semua orang di aula utama, kecuali Ibu Zhang, memandang Cheng Liang. Cheng Liang menutup mulutnya rapat-rapat dan berhenti bicara. Anakmu masih ingat betapa nakalnya dirimu saat itu. Kamu terlihat seperti anjing sungguhan sekarang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal nakal seperti itu? Nona Zhang sepertinya bingung dengan kata-kata Cheng Liang yang mengingatkan kenangan masa lalu.
dan dia mendengus dan berkata dengan marah. Qiao Bai, Ibu Zhang, Riddler tidak disarankan mengobrol. Kalian berdua, yang satu tua dan yang satu muda. Ahem, kalian berdua harus berhenti menebak-nebak teka-teki di depan banyak dari kita. Zhang melirik ke arah Cheng Liang, yang sedang menatapnya dengan mata memohon, dan kemudian ke Qiao Bai, yang duduk di sebelahnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Setelah memikirkannya, Zhang akhirnya berkata, ingat kapan kamu masih kecil, hal-hal yang dilarang di panti asuhan kami. Banyak di antaranya dilakukan oleh orang ini. Zhang mengerucutkan bibirnya ke arah Cheng Liang. Qiao Bai terdiam beberapa saat. Ah, dia ingat ini. Dalam ingatannya, dia selalu merasa aneh dengan aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang dilarang. Bingung untuk memahami, apa artinya tidak mencoba menciptakan simulasi lingkungan laut dengan menutup pintu dan mengeluarkan air di asrama. Apa artinya tidak menyembunyikan anggota badan makhluk luar biasa di bawah selimut? Apa artinya tidak bisa menangkap makhluk luar biasa sendirian dan membudidayakannya di septic tank? Ada 7 atau 8 di antaranya. Semuanya aneh. Qiao Bai dapat mengingatnya sesekali. Orang normal seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bukan. Tidak menyangka. Mata Qiao Bai berangsur-angsur menjadi aneh saat dia menatap saudara laki-laki Cheng Liang. Tidak tahu kenapa, dia merasa bahwa 3 hal yang paling membuatnya terkesan pasti dilakukan oleh Cheng Liang. Cheng Liang, yang tidak terlihat. Ahem, menurutku kita bisa melewatkan topik ini. Menghadapi mata Qiao Bai yang berukuran aneh, Cheng Liang mengepalkan tangannya ke bibirnya, terbatuk 2 kali, dengan sedikit emosi di ekspresinya. Berhenti bicara, berhenti bicara. Dia akan marah jika kamu menyebutkan ini lagi. Tapi, orang yang mengungkap latar belakangnya tidak lain adalah ibu tersayangnya Zhang Xiaofeng. Apa yang bisa dilakukan Cheng Liang? Cheng Liang hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang, dan berdoa agar Qiao Bai tidak mengungkapkan larangan paling awal. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Beberapa larangan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang telah dihapus, dan larangan baru telah ditambahkan. Setidaknya anak-anak ini sekarang kemungkinan besar tidak tahu apa yang dia lakukan. Pikirkanlah hal ini. Oke, Qiao Bai tidak terpaku pada topik itu, tapi dia kebetulan mendengarnya dan dia sedikit penasaran. Sebenarnya, Qiao Bai bukanlah orang yang suka bergosip. Kebaikan. Qiao Bai yakin, mata Cheng Liang berbinar ketika mendengar ini, dan dia memandang Qiao Bai dengan ekspresi terima kasih. Sangat bagus, saudara laki-laki, yang 10 tahun lebih muda darinya ini memiliki karakter yang sangat baik. Hanya karena mereka semua diasuh oleh Ibu Zhang, mulai sekarang mereka adalah saudara tiri. Ibu Zhang, apakah ada yang tidak beres? Benar, Cheng Liang hendak mengganti topik. Tapi segera dia teringat apa yang dikatakan Ibu Zhang tadi. Dia menatap Qiao Bai dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Baru saja, Ibu Zhang berkata, ya. Petik 2. Jadi, kamu juga telah membangkitkan potensimu sebagai master binatang buas. Qiao Bai mengangguk. Dalam sekejap, Cheng Liang menjadi bersemangat. Dia duduk tegak dan tampak seperti seorang kakak laki-laki yang peduli pada adik laki-lakinya. Kamu 10 tahun lebih muda dariku. Jadi kamu berusia 19 tahun ini. Apakah kamu sudah kuliah? Perguruan tinggi apa? Bagaimana kabarmu? Nilaimu? Qiao Bai tertegun sejenak dan tidak berbicara. Bukannya Anda tidak bisa melepaskannya dari tangan Anda. Hanya saja Qiao Bai tidak menyangka. Di dunia yang berbeda, dia benar-benar akan menerima ucapan tahun baru 3 kali berturut-turut dari kerabat dan teman selama tahun baru ini. Aku merindukanmu. Cheng Liang tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Melihat Qiao Bai tidak berbicara, Cheng Liang berpikir bahwa ujian masuk perguruan tinggi Qiao Bai tidak terlalu bagus. Jadi dia segera menghentikan topik pembicaraan dan bertekad untuk tidak menambahkan garam pada Qiao Bai, luka Bai. Biar ku beritahu, sebenarnya tidak masalah jika universitasnya tidak terlalu bagus, selama kamu bekerja keras dan merasa lega. Cheng Liang berkata dan mengubah topik pada dirinya sendiri. Katakan saja padaku, meskipun aku masuk universitas ternama, dalam 2 tahun pertama. Ibu Zhang tahu bahwa saya benar-benar bingung.
Mungkin dia dengan tulus ingin menghibur Qiao Bai. Tetapi Cheng Liang, yang sekilas sangat memperhatikan wajah, tidak ragu-ragu untuk menceritakan hal-hal memalukan di masa lalunya, berharap dapat meringankan Qiao Bai. Semua orang lebih baik dari saya. Kualifikasi dan potensi hewan peliharaan lebih baik daripada saya dalam semua aspek. Saya mungkin adalah siswa terbaik di NYCT. Tetapi ketika saya tiba di Honghu, Hei, apalagi rasa kesenjangan. Cheng Liang melihatnya lagi. Dia melirik ke arah Qiao Bai. Tenang, tenang. Pandangan Cheng Liang terhadap Qiao Bai masih sama seperti awal. Jika Ibu Zhang tidak mengatakan apa-apa, dia akan mengira bahwa Qiao Bai adalah seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang baik dan diasuh oleh kasih sayang orang tuanya. Tidak ada aura kebingungan pada dirinya. Matanya cerah, tampaknya memiliki pemahaman yang kuat tentang masa depan. Melihat seperti ini, perasaan Cheng Liang terhadap Qiao Bai menjadi lebih baik. Saya masih merasa sedikit gatal di hati. Jadi di sekolah manakah saudara tirinya diterima? Terlihat kurang ideal. Ataukah adik laki-lakinya memiliki persyaratan yang ketat untuk dirinya sendiri dan tidak masuk universitas pilihannya, sehingga dia tidak mau membicarakannya. Cheng Liang berpikir itu mungkin. Apa yang tidak dia sadari adalah Zhang Xiaofeng memandangnya dari samping dan ragu-ragu untuk berbicara. Pikirkanlah sejenak, Zhang masih tidak berbicara untuk mengingatkan Cheng Liang. Lupakan, baguslah kalau anak ini mau membuka luka masa lalunya. Luka itu hanya akan sembuh jika dibuka dan disingkapkan. Menyembunyikannya di dalam hati demi wajah hanya akan perlahan membusuk dan berubah menjadi setan batin. Jadi, Cheng Liang melewatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran dengan cepat. Cheng Liang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika dia memikirkannya sekarang, wajahnya juga menunjukkan sedikit kebencian. Luasnya Honghu membuatku menyadari bahwa ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Dibandingkan dengan mereka, saya sama sekali bukan seorang Beastmaster yang jenius. Saya hanya lebih rajin dan lebih beruntung daripada sebagian besar Beastmaster di NYCT. Saya mengalami depresi selama beberapa waktu. Kemudian suatu hari saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus bekerja keras. Saya harus bekerja keras. Dan saya harus layak atas perhatian dan kebaikan ibu saya Zhang. Saya tidak bisa berakhir menjadi diriku sendiri. Meremehkannya, Qiao Bai membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi melihat Cheng Liang yang benar-benar tenggelam dalam refleksi masa lalu, Qiao Bai masih tidak berbicara. Lupakan, mendengarkan saudara tiri ini berbicara tentang pengalaman hidupnya adalah pengalaman yang menarik bagi Qiao Bai. Dia jelas tidak menganggapnya sebagai sebuah cerita. Dia mengalami kehidupan orang lain. Jadi, Cheng Liang melewatkan kesempatan kedua untuk segera mengetahui kebenaran. Saya mempelajarinya dengan cermat pada saat itu, dan semua master binatang domestik terlalu keriting. Liang menunjukkan ekspresi sedih ketika dia mengatakan ini. Jelas, ini adalah pengalamannya yang sebenarnya dan dia sangat terkesan bertahun-tahun sejak itu. Dia masih tidak bisa melupakan. Sangat sulit bagiku untuk menang melawan orang-orang gila tipe tempur di jalur Beastmaster. Jadi saya membuat keputusan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Saya akan mengubah track dan bersaing dengan mereka. Cheng Liang tertawa terbahak-bahak. Dengan kebanggaan yang tak terlukiskan di matanya. Di masa lalu, saya hanya bisa mengubah jurusan saya di bidang studi evolusi makhluk luar biasa ke profesi tempur. Tetapi hanya sedikit orang yang beralih dari profesi tempur ke profesi evolusi hewan peliharaan. Lagi pula, kalau soal IQ, ketika dihadapkan pada sesuatu, bisa atau tidak berarti tidak bisa. Misalnya, angka yang tinggi. Contoh lainnya adalah penelitian tentang evolusi hewan peliharaan. Ini semua tentang hal-hal di mana Anda bisa melakukannya, dan Anda tidak bisa melakukannya jika Anda tidak bisa. Prosesnya mungkin penting atau tidak, tetapi hasilnya akan membuktikannya. Jika saya memutuskan untuk memutar jalur ini, saya akan memutarnya. Secara ekstrem, suasana hati Cheng Liang berangsur-angsur berubah dari dekaden di awal menjadi cerah dan berani. Dibandingkan dengan Tiongkok, negara yang paling menonjol dalam evolusi hewan peliharaan mungkin adalah negara bulu, yang telah mengembangkan penunggang naga tahun cahaya yang sangat cepat. Qiao Bai tertegun sejenak ketika mendengar nama itu.
Dan kemudian dia menyadarinya. Oh, negara bulu mirip dengan Jerman yang dia kenal. Terutama dalam hal belajar di luar negeri. Di mana Anda belajar di negeri condor atau negeri sakura api, ada kemungkinan Anda memiliki kemampuan dan kemungkinan besar akan berlapis emas. Tetapi negara bulu berbeda. 3 tahun belajar di luar negeri di negara bulu akan menjadi 7 tahun terpenting dalam 5 tahun hidup Anda. Ini benar-benar bukan lelucon. Jika Anda tidak bekerja lebih keras, Anda tidak akan pernah kembali setelah belajar di luar negeri. Qiao Bai kemudian menghitung umur kakaknya. Kebetulan dia adalah tipe orang yang telah berada di negara bulu selama 6 atau 7 tahun. Mampu lulus dalam 6 atau 7 tahun menunjukkan bahwa Cheng Liang memang cukup berbakat di bidang ini. Kalau tidak, bukan tidak mungkin belajar selama 10 atau 8 tahun. Bulu adalah negara yang membuat takut semua pelajar internasional. Namun ijazah yang mereka peroleh sangatlah berharga. Saya melamar selama 3 tahun berturut-turut, dan juga menunjukkan hasil saya di bidang pengendalian binatang. Dan kemudian saya hampir tidak memenuhi standar untuk belajar di negara bulu. Ingatan Cheng Liang berakhir di sini. Dan berikut ini. Ya, dia tidak terlalu aku ingin mengingat tahun-tahun itu di negeri bulu. Saya sangat bahagia setelah lulus. Tetapi belajar di luar negeri adalah sebuah mimpi buruk. Cheng Liang tidak menyesali apapun. Jika bukan karena tekad untuk mendukungnya, Cheng Liang tidak akan pernah bertahan untuk lulus belajar di luar negeri. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Cheng Liang merasa dia bisa melupakan semua ini. Yang terpenting adalah, saudara laki-lakinya telah meninggalkan kesan yang tidak bisa diandalkan di hati adiknya. Pada saat yang tepat, kita masih perlu membangun citranya yang tinggi dan hebat. Zhang, yang telah membesarkan Cheng Liang sejak dia masih kecil, dapat mengetahui apa yang dipikirkan Cheng Liang secara sekilas. Tidak terlalu ingin bicara, benar, bukankah terlalu memalukan untuk membicarakan beberapa hal saat ini? Lagi pula Qiao Bai tidak mengatakan apa-apa. Jadi sebaiknya dia berhenti menjadi orang jahat ini. Cheng Liang tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang. Setelah menceritakan perbuatannya yang memalukan di masa lalu, dia memandang Qiao Bai tanpa melupakan niat aslinya. Matanya bersinar dan dia menuangkan banyak sup ayam ke dalam Qiao Bai. Tidak masalah apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang. Selama kamu bekerja keras, masa depanmu akan cerah. Ngomong-ngomong, Xiao Bai, jurusan apa yang kamu pilih di universitas? Kamu tidak bisa bertanya tentang sekolahnya, tapi kamu bisa bertanya tentang jurusannya. Dia bahkan mungkin bisa memberikan beberapa saran bagus kepada Qiao Bai. Dia dapat dianggap sebagai kultivator ganda lintas departemen. Ketika dia mempelajari evolusi makhluk luar biasa, Cheng Liang tidak sepenuhnya menyerah dalam membudidayakan dan melatih hewan peliharaannya. Meskipun dia tidak sebaik teman sekelas Hong Hu, dia masih menjadi master binatang tingkat 2 setelah bertahun-tahun. Level 3. Yah. Agak sulit untuk terburu-buru. Berbeda dengan peternak. Peternak bisa mendapatkan pengalaman sambil memelihara hewan peliharaannya sendiri dengan tangannya sendiri. Tetapi ahli binatang dan profesor evolusi hewan peliharaan dapat dikatakan sebagai dua profesi yang tidak ingin dilakukan sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, Cheng Liang menyeka segenggam air mata pahit dari matanya. Bencana, ini sangat sulit. Beberapa tahun terakhir di negeri bulu, tak terlupakan. Sebelum Qiao Bai dapat berbicara, mata Cheng Liang bertemu dengan ular putih kecil yang keluar dari kerah Qiao Bai dan menundukkan kepalanya di bahu Qiao Bai. Cheng Liang tiba-tiba sadar. Cheng Liang memperhatikan lagi. Boneka babi berpenampilan aneh yang dipegang Qiao Bai di pelukannya sepertinya diisi dengan terlalu banyak kapas. Tapi sebenarnya boneka itu hidup. Itu juga seharusnya menjadi hewan peliharaan Qiao Bai. Cek, saudara. Benar-benar binatang yang penyayang. Lihatlah ular itu. Betapa licinnya ular itu. Lihat lagi kucing itu. Betapa kekarnya dia. Menurutku, tidak ada kucing oranye milik Ibu Zhang yang segemuk itu. Kucing yang merasakan tatapan menilai dari Cheng Liang. JPG. Hai, apa yang kamu lihat? Tonton juga. Lihat saja. Mengapa kamu melihat naga ini seperti ini?
Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan meskipun Anda belum berbicara. Jangan terlalu familiar dengan mata Benlong seperti ini. Brengsek, tonton juga. Tidak, Benlong harus memberi orang ini pelajaran yang mendalam. Qiao Bai, cepat, akurat, dan kejam. Dengan gembira dia memeluk kucing yang berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Cheng Liang, yang duduk tepat di seberang Qiao Bai dan memperhatikan gerakan Qiao Bai. Ah, apakah hewan peliharaanmu ingin keluar untuk berlari? Cheng Liang mengangguk dengan ketulusan dan kepolosan di wajahnya dan berkata, ini memang waktunya untuk berlari. Ini bukan masalah besar bagi hewan peliharaanmu karena itu terlalu besar. Untung saja, itu akan mempengaruhi kesehatan dan kemampuan hewan peliharaan selama pertempuran. Xiao Bai, izinkan aku memberitahumu. Aku benar-benar telah melihat jenis hewan peliharaan yang secara tidak sengaja dibuat terlalu gemuk dan terlalu baik oleh master binatang itu. Selama pertempuran, dia tidak bisa berlari sama sekali dan hanya bisa berguling. Itu benar-benar, cek-cek, jangan sebutkan itu. Cheng Liang menggelengkan kepalanya. Matanya tertuju pada kucing dan serangga di pelukan Qiao Bai. Dan dia berkata dengan emosional, Xiao Bai, kamu juga harus membayarnya. Perhatian pada hewan peliharaanmu ini, jika memang menjadi seperti itu. Sebelum Cheng Liang selesai berbicara, Mao Mao Chong tiba-tiba melepaskan diri dari kekangan Qiao Bai dan melancarkan serangan ke arah Cheng Liang dari lengan Qiao Bai seperti bola meriam biru kecil. Cheng Liang, yang perutnya terkena serangga kucing dalam satu gerakan, memuntahkan jiwanya. JPG. Hahaha, Ibu Zhang, yang selama ini diam, tidak bisa menahan tawa. Anak-anak yang datang dan pergi di dalam ruangan juga menjulurkan kepala dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Wow, ibu tersenyum bahagia sekali. Jadi apa yang terjadi? Mengapa pamanmu yang baik hati terlihat seperti akan mati? Paman, apakah dia diintimidasi oleh kakak laki-lakinya? Mustahil, kakak tidak akan menindas orang lain. Itu benar, ini pasti salah paman. Sekelompok anak bertukar pikiran dengan suara rendah. Dan segera mencapai konsensus, kakak adalah orang yang baik. Kucing juga kucing yang baik. Paman memuntahkan jiwanya. Hai, apa hubungannya dengan kakak dan kucing? Mao Mao Chong memukulnya dengan satu pukulan, dan melarikan diri setelah memukulnya. Dia duduk di pelukan Qiao Bai dan melemparkan pandangan menghina dan merendahkan ke arah Cheng Liang, seperti manusia biasa. Akhirnya sadar kembali dan mengangkat kepalanya menemui Cheng Liang, yang sedang melihat ke arah Mao Mao Chong dan berkata, tidak, kita tidak bisa melewati ini hari ini. Cheng Liang berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya, dengan marah dan berkata, serangan diam-diam bukanlah apa-apa. Jika kita memiliki kemampuan, kita akan menyelesaikannya dalam pertempuran. Ekspresi Zhang Xiaofeng berangsur-angsur menjadi tidak bisa berkata-kata. Mengapa? Karena Cheng Liang sama sekali tidak mengatakan ini pada Qiao Bai. Cheng Liang mengatakan ini kepada kucing, Mao Chong, yang sedang duduk di pelukan Qiao Bai. Nona Zhang, apakah ini pria legendaris yang tetap menjadi anak laki-laki sampai dia meninggal? Tidak. Dikatakan bahwa pemuda itu memuji Cheng Liang. Dilihat dari perilakunya, usia mentalnya paling banyak 3 tahun. Jika tidak, siapa yang tidak berpikir untuk mengundang perkelahian ke hewan peliharaan? Aku tidak akan mengganggumu. Kamu tidak terlihat sangat kuat. Bagaimana kalau aku menggunakan musang kecil tingkat lanjut untuk melawanmu? Cheng Liang tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang berkomunikasi dengan Mao Mao Chu tentang pertempuran tersebut. Bukannya aku menindasmu, atau aku tidak ingin menggunakan hewan peliharaan yang lebih lemah untuk melawanmu. Tapi bagaimanapun juga, hewan peliharaan yang dikontrakku telah ada selama bertahun-tahun. Dan yang terlemah semuanya ada di level keempat. Dan sebenarnya tidak ada yang lebih rendah. Tetapi musang kecil itu seekor kucing. Dan kamu juga seekor kucing. Tidak berlebihan jika kucing berkelahi dengan kucing, kan? Cheng Liang berkata dengan sangat serius. Tetapi nilai kemarahan dari kucing dan serangga kucing itu adalah UP pangkat. Serangga kucing-kucing. Auman Naga.jpg. Jiji. Aduh, brengsek. Naga. Itu seekor naga. Seekor musang kecil ingin dibandingkan dengan naga ini. Brengsek, naga ini pasti memberimu warna untuk dilihat. Namun, Cheng Liang tidak mengerti apa yang dikatakan Mao Mao Chong.
dan hanya bisa menebak setengah dari emosi marah dan bahasa tubuh Mao Mao Chong. Setuju atau tidak setuju? Kicau sekali jika Anda setuju. Kicau dua kali jika Anda tidak setuju. Cheng Liang mengangkat satu jari. Apa? Kamu tidak berani melakukannya, kan? Atau mungkin kamu tidak ingin melihat postur lincah kucing lain? Kamu pasti kaget kan? Qiao Bai. Beberapa orang mencari kematian dan tidak dapat dihentikan. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Kata Qiao Bai. Selama kamu bahagia. Setiap kata yang diucapkan Cheng Liang secara akurat menambah bahan bakar ke dalam api Mao Mao Chong. Sudahlah. Biarkan mereka menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan cara mereka sendiri. Jiji. Mao Mao Chong mendengar ini dan berkicau dua kali tanpa ragu-ragu. Apa? Takut? Tidak ada. Naga ini harus memberitahu orang ini betapa sakral dan tidak dapat diganggu-gugatnya naga itu hari ini. Qiao Bai, yang bukan protagonis, entah kenapa terlibat dalam pertempuran ini. Qiao Bai berpikir sejenak dan ingin melepaskan Xiao Wu dan ubur-ubur kecil untuk menonton pertarungan. Tidak boleh dilewatkan. Ini kesempatan bagus untuk menyaksikan keseruannya. Tapi yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah ubur-ubur kecil yang tidak memiliki masalah dalam kontrak sebelumnya tidak keluar dengan patuh ketika Qiao Bai ingin melepaskannya, malah terjun ke lautan spiritual Qiao Bai. Qiao Bai. Laut spiritual diaduk oleh ubur-ubur kecil dan membalikkan sungai. Hal ini menyebabkan pergerakan yang jauh lebih besar dibandingkan saat Qiao Bai menyerap energi primitif dan Xiao Wu, Mao Mao Chong, dan Xiao White Snake memasuki lautan spiritual. Sesaat, keringat dingin mengucur di dahi Qiao Bai. Mulai dari pelipis, nyeri hebat mula-mula menjalar ke seluruh kepala, lalu turun satu persatu ke tubuh bagian atas, bahu, tangan, tubuh bagian bawah, tungkai, dan kaki. Bab 146. Energi primitif secara bertahap dikembangkan dan digunakan. Budak rumah tangga dengan 3 nama keluarga di era baru. Akhirnya, rasa sakit melanda seluruh tubuh. Untuk sementara, sulit bagi Qiao Bai untuk berdiri teguh. Semua suara menjadi kesurupan di telinga Qiao Bai. Dalam keadaan linglung, Qiao Bai sepertinya mendengar suara memanggil namanya. Ketika Qiao Bai sadar, Zhang Xiaofeng dan Cheng Liang mengelilinginya dengan ekspresi cemas. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ibu Zhang dengan gugup memegang tangan Qiao Bai dan merasakan keringat dingin di telapak tangan Qiao Bai. Pergi ke rumah sakit sekarang. Qiao Bai dengan cepat melambaikan tangannya, dan suaranya yang serak membuatnya takut ketika dia berbicara. Ibu Zhang, saya baik-baik saja. Tiba-tiba saya merasa tidak nyaman. Saya akan baik-baik saja jika saya bisa mengatasinya. Wuh, tangan acak-acakan itu memegang segelas air hangat dan berlari ke arah Qiao Bai. Dia mengangkat gelas air setinggi mungkin dengan kedua tangannya dan menatap Qiao Bai dengan mata bulatnya yang besar. Saudaraku, minumlah air. Oke, terima kasih Kai Kai. Qiao Bai menunduk dan melihat Kai Kai menatapnya dengan cemas. Untuk menuangkan air untuk Qiao Bai, Kai Kai bahkan berhenti memegang boneka beruang kesayangannya. Bagaimana bisa Qiao Bai menolak kebaikan paling murni dari gadis kecil itu? Mengambil air dan meminumnya, Qiao Bai akhirnya tenang. Ada banyak keringat di telapak tangan, di dada, di dahi, dan di dahi. Dan itu membuat saya merasa kedinginan saat angin bertiup. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar, ini hampir tidak bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Cai Cai memperhatikan Qiao Bai selesai meminum airnya, lalu dengan senang hati memeluk cangkirnya dan pergi lagi. Qiao Bai melihat ke belakang gadis kecil yang melompat-lompat, seolah dia sangat bahagia karena telah mencapai sesuatu yang hebat, dan tersenyum penuh arti. Kemudian pikirannya berubah dan dia merasakan perubahan di lautan spiritualnya. Ubur-ubur kecil memicu gelombang badai yang belum pernah terjadi sebelumnya segera setelah memasuki lautan spiritual. Tetapi lautan spiritual Qiao Bai akhirnya berubah sampai batas tertentu. Benda yang berada di lautan spiritual dan menunggu untuk menetas, secara alami tidak bergerak. Tetapi di lautan mental Qiao Bai yang awalnya kosong, 4 bintang berkelap-kelip tiba-tiba muncul. Qiao Bai menggunakan rohnya untuk menyentuh dan menghubungi bintang-bintang ini, dan langsung merasakan perasaan yang berbeda di tubuh dan pikirannya. Qiao Bai segera menyadari bahwa keempat bintang
yang berkelap-kelip ini berhubungan dengan dirinya. Bintang berwarna merah keemasan adalah Xiaowu. Bintang biru adalah serangga kucing. Bintang yang terjalin dengan emas dan perak adalah ular putih kecil. Bintang biru laut transparan adalah ubur-ubur kecil. Bintang-bintang ini terang dan gelap. Di antaranya, bintang kecil berwarna merah emas adalah yang paling mencolok dan terang. Yang kedua adalah bintang biru cet-cet-bak. Dan seterusnya. Qiao Bai masih tidak yakin apakah kecerahan bintang didasarkan pada kekuatan hewan peliharaan atau kedekatan antara master binatang dan hewan peliharaan. Singkatnya, semakin terang bintangnya, semakin banyak yang bisa dilihat Qiao Bai melalui bintang-bintang. Dan semakin banyak yang bisa dia lakukan secara terbalik. Hal yang paling penting adalah, Xiao Bai, jika kamu sedang tidak enak badan, lupakan saja pertarungan antara aku dan kucing gemuk ini untuk saat ini. Pada saat ini, Cheng Liang di samping juga berkata, pokoknya, pertarungan bisa dilakukan kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa menunggu sampai Anda merasa lebih baik. Dia berbaring di samping Qiao Bai. Matanya yang khawatir berubah menjadi serangga kucing berbentuk air mata. Menatap, brengsek, kucing yang gendut. Hargai sedikit. Itu adalah seekor naga. Naga. Berapa kali aku perlu menekankan pria menjijikkan ini sebelum aku dapat mengingatnya. Mao Chong benar-benar ingin membiarkan kekuatannya berbicara sendiri sekarang. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat Qiao Bai meneteskan keringat dingin, Mao Chong kembali tenang. Sudahlah, pada saat ini, keselamatan master binatang lebih penting. Jangan berdebat dengan pengurus rumah tangga yang bermulut kejam itu untuk saat ini. Bukan hanya serangga kucing-kucing. Ular putih kecil itu terbangun ketika Qiao Bai mulai berkeringat dan berkeringat. Seluruh tubuhnya melingkari bahu Qiao Bai, dan ia mengeluarkan lidah ular merah panjang dan dengan lembut menjilat wajah Qiao Bai, ingin membangunkan Qiao Bai. Melihat Qiao Bai akhirnya terbangun, mata emas ular putih kecil itu akhirnya menunjukkan ekspresi ketenangan pikiran. Sejauh ini bagus, master binatang baik-baik saja. Ular putih kecil, yang telah dirawat oleh Qiao Bai sejak lahir, sangat ketakutan karena ketidaknyamanan Qiao Bai. Tidak tidur juga, hanya mengganggu Qiao Bai. Dan dari waktu ke waktu, dia akan menjulurkan lidah ularnya dan menjilat Qiao Bai untuk memastikan bahwa Qiao Bai masih hidup dan bernapas. Qiao Bai menunjukkan ekspresi tercengang ketika dia menyadari apa yang dilakukan ular putih kecil itu. Ini benar-benar, Qiao Bai melepaskan ular putih kecil itu. Tapi, aku baik-baik saja. Qiao Bai memandang Cheng Liang dengan ekspresi kekhawatiran yang agak aneh, dan tanpa sadar merasa, "Yah, lebih baik tidak menyetujui kata-kata Cheng Liang." Lagi pula, dapat dilihat dari pertukaran sebelumnya bahwa Cheng Liang adalah seorang pemuda dengan imajinasi yang sangat besar. Tidak, seorang dewasa. Meskipun saya hampir berusia 3 tahun. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena saya bodoh dalam membaca, dicoret, dan bertahan lama di lingkungan akademis murni. Cheng Liang menyukai wajah, tetapi dia juga sangat sensitif dan teliti, dan mempertimbangkan banyak orang aspek. Kualitas ini bagus, jangan tersinggung. Kebaikan murni juga akan mengambil inisiatif untuk membantu orang lain mundur. Namun, Qiao Bai yakin bahwa dia seharusnya memiliki gambaran yang sangat aneh di hati orang lain. Sangat aneh bahkan Qiao Bai tidak bisa menilai. Saya hanya sakit perut. Qiao Bai dengan santai membuat alasan. Kebaikan, dia memang punya masalah perut di masa lalu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah ciri standar status hegemoni coret. Jadi Qiao Bai cukup familiar dengan rasa sakit perut. Beberapa kata penjelasan berhasil meyakinkan Zhang dan Cheng Liang bahwa dia memang menderita serangan perut mendadak. Sakit perut bukanlah suatu penyakit. Rasa sakitnya mengancam jiwa. Itu bagus. Itu bagus. Zhang menghela nafas lega pada awalnya. Asalkan itu bukan penyakit yang fatal. Kemudian Zhang menatap tajam ke arah Qiao Bai. Kamu baru saja dewasa. Bagaimana kamu bisa mendapat masalah perut ketika kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak makan dengan baik 3 kali sehari setelah kamu meninggalkan panti asuhan? Sudah lama kukatakan padamu untuk tidak menabung. Jangan menabung. Kesehatan adalah fondasinya. Kamu adalah ahli binatang.
Belum lagi betapa bagusnya subsidi yang diberikan negara dan pekerjaan yang diatur. Makan saja sudah cukup. Kamu bilang kamu menyimpan ini untuk apa uang itu? Kata Zhang dan menghela nafas panjang. Itu dia. Nyonya Zhang juga tahu bahwa tidak mudah bagi anak-anak yang keluar dari panti asuhan untuk bekerja keras. Ketika saya masih muda, saya dalam keadaan sehat dan tidak dapat melihat apapun. Tetapi ketika saya bertambah tua, Zhang awalnya ingin menghibur dirinya sendiri. Tetapi semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dan akhirnya dia menatap Qiao Bai dengan marah. Qiao Bai juga tidak marah. Haha, aku tahu. Ibu Zhang, jangan khawatir. Aku kenyang setiap hari. Jangan khawatir. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak terlalu sering sakit perut, kok. Zhang membuka mulutnya setelah mendengar ini, dan akhirnya memilih untuk melepaskan topik tersebut. Anak ini, lupakan saja. Kamu hanya perlu tahu apa yang kamu lakukan. Dan kamu harus memperlakukan dirimu dengan baik. Mengerti? Zhang memikirkan sumbangan Qiao Bai untuk rumah kesejahteraan. Dan status Qiao Bai saat ini. Dan merasakannya bahwa Qiao Bai masih benar. Ada benarnya juga. Tetapi Anda tetap harus memperingatkan apa yang harus diperingatkan. Hubungi saya jika Anda punya waktu di kemudian hari. Jika Anda merasa tidak nyaman, obati secepatnya. Anda harus dalam keadaan sehat. Qiao Bai mengangguk berulang kali. Kemudian dia melihat ke arah Cheng Liang yang berada di samping. Kemudian Qiao Bai mengetahui mengapa Cheng Liang memandangnya dengan lebih aneh. Jika bukan karena keterampilan bawaan Qiao Bai hanya dapat digunakan pada makhluk luar biasa, Qiao Bai benar-benar ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang di depannya. Qiao Bai sangat penasaran. Cheng Liang tidak berbicara. Dia juga tidak melihat apa yang dipikirkan Qiao Bai. Dia hanya menatap Qiao Bai dengan tatapan menatap seorang gadis kecil yang lucu. Mengapa? Adikku sungguh menggemaskan. Dia pasti tahu kalau kakak laki-lakinya sangat kuat. Jadi dia khawatir dengan hewan peliharaannya dan mengalami serangan perut yang gugup. Sungguh pemikiran yang indah gelombang. Cheng Liang teringat adegan ketika dia pertama kali bertarung dengan kepala departemen tempur. Sama seperti Qiao Bai, dia sangat gugup hingga dia tidak bisa berbicara. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya, wajahnya terlalu pucat dan dia dipukuli. Dia berbohong tentang mengalami serangan perut. Pada saat itu, kepala suku memberinya pandangan penuh pengertian, tetapi tidak mengungkapkan kebohongannya dan memberinya rasa hormat dan martabat yang pantas diterimanya. Cheng Liang sebenarnya tidak keberatan berbagi bagian masa lalunya ini dengan Qiao Bai, tapi dia berpikir begitu dia menceritakannya, Qiao Bai pasti akan mengerti bahwa dia mengetahui kebohongan Qiao Bai. Pada akhirnya, Cheng Liang diam saja. Ngomong-ngomong, aku melewatkan kebenarannya lagi. Cheng Liang, sudah diputuskan. Saya harus sedikit lebih lembut terhadap hewan peliharaan, saudara saya. Sehingga sang adik bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari saudara tirinya yang tidak memiliki hubungan darah. Qiao Bai, rasa dingin di punggung. JPG. Segera, Qiao Bai dan Cheng Liang berdiri di kedua sisi halaman. Zhang mengoperasikan perisai di halaman dan mengaktifkan mode pertahanan untuk mencegah anak-anak terluka secara tidak sengaja oleh keterampilan hewan peliharaan selama pertempuran. Oke, datang dan lihatlah jika Anda ingin melihatnya. Setelah menyelesaikan rangkaian tindakan ini, Zhang menoleh dan berkata dengan keras ke arah gemerisik rumput, pepohonan, dan bangunan di belakangnya. Ya, ibu hebat. Aku paling menyukai ibuku. Bertempur satu sama lain. Mereka semua kucing. Sekelompok kepala wortel kecil mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat dan berlari dengan kaki mereka seperti roda panas. Dalam sekejap mata, Zhang dikelilingi oleh anak-anak. 30 atau 40 pasang mata muda memandang Qiao Bai dan Cheng Liang di tempat tersebut dengan penuh semangat. Qiao Bai masih memasang ekspresi tenang dan tidak terlalu memperhatikan pemandangan anak-anak ini. Anda dapat menontonnya jika Anda mau. Ini bukan masalah besar. Melihat Cheng Liang di samping, tanpa sadar dia menegakkan punggungnya setelah melihat sekelompok anak, besar dan kecil, berlari keluar. Begitu banyak anak, batuk. Dia pasti tidak akan kalah. Dalam pertempuran ini, bukan saja kita tidak boleh kalah.
Kita juga harus bertarung dengan gagah berani dan gagah berani. Cheng Liang menatap Qiao Bai dengan tatapan bersalah. Maaf, saudara tiriku. Dibandingkan dengan adik laki-laki dan sekelompok adik laki-laki dan perempuan, Cheng Liang masih lebih peduli dengan pendapat sekelompok adik laki-laki dan perempuan tentang dirinya. Mengapa? Dia benar-benar orang berdosa. Cheng Liang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Qiao Bai, yang dilihat secara mendalam oleh Cheng Liang, merinding semakin meningkat. Cheng Liang pandai dalam segala hal, tetapi kemampuannya untuk memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Qiao Bai sama sekali tidak tertarik dengan pemikiran yang ada di benaknya. Selalu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui. Melompati, mengabaikan, anggap saja Anda tidak tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan menjadi wasit untukmu. Zhang Mao tidak mau mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya saat dia melihat pria muda dan pria dewasa yang bertarung satu sama lain, serta kucing gemuk Mao Wongchong yang berdiri di dalamnya depan Qiao Bai. Pertarungan antar hewan peliharaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihat anak-anak yang dia besarkan bertarung satu sama lain. Tidak masalah, tentu saja. Ibu Zhang, Qiao Bai dan Cheng Liang berbicara pada saat bersamaan. Zhang tidak bisa menahan tawa lagi setelah mendengar ini. Hahaha, dibandingkan dengan Qiao Bai, Xiao Liang lebih seperti anak yang lengket. Zhang memikirkan pencapaian Qiao Bai lagi. Baiklah, pemimpin dalam evolusi hewan peliharaan. Seorang jenius terkenal di NY City. Meskipun semua orang mungkin tidak berinisiatif untuk menyebutkannya, semua orang mengetahui nama Qiao Bai segera setelah disebutkan. Adapun bakat Qiao Bai dalam melawan hewan peliharaan, meskipun Zhang belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, dia telah mendengar beberapa berita tentang Qiao Bai, dan rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat. Juara Liga Mahasiswa baru Yulong dan Honghu. Peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur para master binatang di Tiongkok Selatan. Sejujurnya, Zhang merasa mati rasa ketika mendengar berita itu. Apa? Qiao Bai, anak baru? Asli atau palsu? Mungkinkah mereka adalah orang-orang dengan nama yang sama? Zhang Xiaofeng yang berhati-hati berulang kali menegaskan bahwa orang ini adalah anaknya. Seorang anak yang keluar dari rumah kesejahteraan mereka. Zhang langsung tersenyum secerah bunga. Sangat baik, ini sungguh luar biasa. Anak-anak yang berbakat dan cakap dapat menjalani kehidupan yang baik di luar. Itulah mengapa suasana hati Zhang menjadi sangat rumit ketika dia mendengar percakapan antara Cheng Liang dan Mao Chong. Kebaikan, meskipun dikabarkan bahwa hewan peliharaan Qiao Bai yang paling kuat adalah burung besar dengan bagian atas hitam dan bagian bawah berwarna merah. Seharusnya burung bernama Xiao itulah yang ditunjukkan Qiao Bai kepada anak-anak sebelumnya. Ini saja tidak berarti bahwa hewan peliharaan Qiao Bai lainnya tidak kuat. Lagi pula, Qiao Bai hanya menggunakan dua hewan peliharaan untuk dengan mudah meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi 110.000, menjadikannya orang yang kejam dengan 6 digit. Mata Zhang menyapu ular putih kecil yang melingkari bahu Qiao Bai. Kebaikan, tidak dapat melihat kekuatannya, namun berdasarkan metode dan keterampilan Qiao Bai dalam membudidayakan hewan peliharaan, jika dia menantang daftar kekuatan tempur lagi, pasti akan mudah dan tidak ada masalah untuk menyegarkan hasil sebelumnya tambahan 10.000 atau 20.000. Pikirkanlah hal ini. Mata Zhang berangsur-angsur menjadi rumit ketika dia melihat ke arah Cheng Liang. Cheng Liang, yang tidak berhasil menerima sinyal dari ibu. Zhang, ibu Zhang pasti menyemangatiku. Cheng Liang mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan kemudian menjadi tenang ketika dia melihat Qiao Bai di seberangnya. Ibu Zhang mungkin juga ingin aku menjadi lebih lembut. Lupakan saja. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Pendeknya, jangan malu. Ini adalah pertempuran yang mempertaruhkan martabat. Pertempuran membimbing antara senior dan junior. Dia harus menunjukkan penampilan yang seharusnya dimiliki seorang senior. Keluarlah. Musang kecil. Setelah memikirkannya, Cheng Liang menjadi bersemangat dan melepaskan musang kecilnya. Lalu, Cheng Liang, yang penuh momentum pada 1 detik, diinjak oleh musang kecil dan menari di atas kepalanya pada detik berikutnya. Wortel kecil di sampingnya berkata, "Wow!" Seruan kekanak-kanakan terdengar serempak. Cheng Liang, Qiao Bai, sakit, sakit. Cheng Liang bahkan tidak perlu melihatnya.
terutama karena dia tidak dapat melihatnya. Tetapi dia menangkap musang kecil yang memantul di kepalanya dengan sangat akurat. Ahem, Tuan, mari kita diskusikan dan selamat berjuang. Petik 2. Lihat, lawanmu adalah kucing gemuk di hadapanmu. Cheng Liang menariknya dengan keras 2 kali tetapi tidak mampu menarik musang kecil yang bersikeras menari di atas kepalanya. Jadi dia hanya bisa dengan sedih memegang musang kecil itu dengan 1 tangan. Berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan musang kecil itu agar tidak melompat-lompat. Musang kecil itu menatap kucing di hadapan kucing itu dengan tenang selama beberapa detik. Pupil kucing yang bulat itu menyusut sedikit demi sedikit, dan ekornya terangkat dan turun. Seolah-olah takut tetapi juga sedikit bersemangat untuk mencoba. Cheng Liang tidak dapat melihat reaksi fisik musang kecil itu. Tetapi Qiao Bai di seberang melihat ini dengan jelas. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Ini benar-benar makhluk luar biasa dalam warna hitam dan putih. Hewan peliharaan berwarna hitam dan putih adalah keberadaan magis di alam. Itu juga merupakan keberadaan ajaib di antara makhluk luar biasa. Terutama musang kecil yang pendahulunya adalah kucing. Berwarna hitam putih. Kucing hitam serif. Dicoret kucing sapi. Keberanian pada kucing. Terkenal sebagai kucing ajaib yang sebanding dengan RH. Nama musang kecil tersebut adalah Tuan. Dan hobinya adalah melompat ke atas kepala sang majikan hewan. Ia jelas merasakan intimidasi dari musuh alaminya. Sekaligus merasa takut. Dan sangat ingin mencoba. Itu sangat cocok dengan sikap Qiao Bai terhadap stereotip biologis. Kucing sapi adalah kucing yang tidak pernah terlihat aneh, apapun yang dilakukannya. Ini adalah musang hitam putih dengan poni hitam dan sarung tangan putih. Kulitnya familiar sekali. Qiao Bai menghela nafas dalam hatinya. Itu musang kecil. Kepala wortel kecil juga sangat bersemangat setelah melihat hewan peliharaan Cheng Liang. Musang kecil, nama rumah kesejahteraan mereka disebut Rumah Kesejahteraan Kucing Luwak. Jadi banyak terdapat kucing liar di dekatnya. Dan mereka datang ke sini dari waktu ke waktu untuk makan dan minum. Zhang tidak akan mengusir mereka, tapi akan memberi mereka makanan dari waktu ke waktu. Atau membiarkan 2 musang kecilnya membawa kucing-kucing liar itu keluar untuk berburu. Kucing liar tetap ramping dan mulus. Mereka juga sangat manusiawi dan tidak akan menyakiti anak-anak jika didekati. Mereka yang tidak mau disentuh tinggal mengibaskan ekornya dan melarikan diri. Dalam lingkungan seperti itu, sebagian besar anak panti asuhan memiliki perasaan berbeda terhadap kucing dan musang. Jadi, kakak sangat kuat, kucing sangat lucu. Tetapi kepala wortel kecil memilih untuk mendukung musang kecil. Musang kecil bergegas menuju bebek. Musang kecil adalah kucing yang paling kuat. Benar, tidak ada kucing yang lebih kuat di dunia ini selain musang kecil. Ayo, Paman. Kepala wortel kecil mengibarkan bendera dan bersorak untuk Cheng Liang seperti orang gila. Bahkan fakta bahwa kepala Cheng Liang dirayapi oleh musang kecil tidak dapat menghentikan antusiasme mereka terhadap Cheng Liang. Kepala wortel kecil, musang kecil adalah yang terbaik. Tidak ada bantahan yang diterima. Buru-buru bebeknya, Cheng Liang meneteskan air mata. Sangat bagus. Kita semua adalah sekelompok anak-anak yang baik. Bahkan untuk anak-anak ini, dia harus menunjukkan yang terbaik. Saudara, sama-sama. Saya menangkap kepala musang kecil. Terutama karena kucing sapi tersebut menyerah pada rencana untuk terus menari dan ingin bertarung dengan baik dengan kucing dan serangga tersebut. Ayo, Tuan, gunakan serangan terkuatmu. Jiba Shockwave. Cheng Liang meletakkan 1 tangan di pinggulnya dan dengan berani menunjuk ke depan ke arah kucing dan serangga itu dengan tangan lainnya. Berkata dengan sangat keras. Wortel kecil di sebelahnya juga sangat bersemangat dan berteriak bersama Cheng Liang. Qiao Bai, yang merasa istimewa dan tidak pada tempatnya, berkata. Tiba-tiba saya tidak dapat memahami dunia Cao Dan. Kucing musang kecil juga membuka mulutnya dengan sangat kooperatif. Dan bola energi hitam berkumpul di mulutnya. Meskipun ada jarak, Qiao Bai masih bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang datang dari bola energi tersebut. Ini pukulan terkuatku. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak bisa menangkapnya. Cheng Liang memandang kucing-kucing serangga dengan bangga. Ya, pada saat kritis, Cheng Liang masih tidak lupa bahwa lawan sebenarnya dalam pertempuran ini bukanlah Qiao Bai.
Qiao Bai hanyalah seorang pembuat perkakas yang terpaksa datang ke sini. Cheng Liang. Yakin.jpg. Kucing-kucing. Pangkat. Jiji. Itu saja. Mao Chong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi-tinggi. Namun, karena dia terlalu gemuk, gerakannya tidak terlalu terlihat. Sebaliknya, daging di tubuhnya bergetar dan bergetar, membuatnya terlihat berputar-putar di dalam. Mao Chong, yang juga menyadari hal ini, berkata, "Hahaha." Cheng Liang tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata yang mengalir dari sudut matanya, menunjuk musang kecilnya dan berkata, "Lihat. Inilah kekuatan yang dimiliki kucing normal, punya." Sosok langsing. "Kamu." Cheng Liang menatap Mao Chong lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggelengkan kepalanya. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Kucing-kucing serangga. Tanda pagar petik terbalik piring. Aoji. Qiao Bai tidak perlu mengarahkannya sama sekali. Kucing dan serangga itu menengadah ke langit dan meraung. Pada saat yang sama, bola energi hitam perlahan naik ke udara dari mulut musang kecil, lalu melaju cepat di udara dan menyerang ke arah serangga kucing. Dengan serangga kucing sebagai pusatnya, energi tak kasat mata memancar dari tubuh serangga kucing, mengalir ke segala arah dalam lingkaran. Kejutan psikis. Qiao Bai tidak berbicara, tetapi mengandalkan komunikasi dengan bintang untuk mengarahkan Mao Chong menggunakan keterampilan ini. Mao Chong mengerti. Isi daya bebeknya, lakukan di sisi yang lain. Tentakel spiritual yang tak terlihat tiba-tiba menghadap bola energi hitam. Tentakel spiritual yang kokoh menjadi lebih ilusi dan rapuh. Tetapi mereka masih terus menyerang musang kecil itu. Bagaimana mungkin? Cheng Liang, yang tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali, menyaksikan keterampilan terkuat musang kecilnya menghilang tanpa terlihat di udara. Membuka mulutnya begitu lebar hingga dia hampir bisa muat telur di dalamnya. Sebelum Cheng Liang sempat bereaksi, dia mendengar teriakan dari kucing musang kecil itu. Ia jatuh ke tanah dengan kaku sambil berbunyi, klik, anggota tubuhnya terentang lurus. Dan tubuhnya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Meong, Cheng Liang, Qiao Bai, musang kecil, Tuan, ada apa denganmu? Cheng Liang berlari dan terbang menuju musang kecil itu. Qiao Bai dan Mao Chong juga terkejut dengan pemandangan ini. Seorang pria dan seekor kucing saling memandang dengan bingung. Apakah guncangan mentalmu begitu parah? Ciji, jangan tanya pada naga. Naga juga tidak tahu. Aku merasa kamu sedang dalam masalah. Aduh, Tuan binatang buas. Jangan lari. Naga itu adalah nagamu. Anda harus membantu Long menyelesaikan masalahnya. Lebih baik kamu melakukannya. Kenapa kamu tidak meminta maaf? Jiji, naga ini. Sang naga besar. Tidak mengingat kesalahan penjahatnya. Dengan enggan maafkan dia atas kata-kata tidak sopannya terhadap Ben Long sebelumnya. Karena itu, Mao Chang melihat ke arah musang kecil itu dengan sedikit hati-hati. Aduh gelombang. Ayo pergi dan lihat. Mao Chong sudah siap mental dan hendak berjalan ke arah musang kecil itu ketika dia mendengar auman Cheng Liang datang dari sisi lain. Berpura-pura mati. Siapa yang mengajarimu itu? Suara tercekik Cheng Liang tiba-tiba menjadi marah. Dan juga bercampur dengan suara meong, musang kecil satu demi satu. Langkah kaki Qiao Bai terhenti. Mao Chong juga berhenti. Wortel kecil yang penasaran memutar-mutar jari mereka dan menjulurkan kepala ke arah Cheng Liang dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Batuk. Hal seperti ini normal. Siapa yang memintanya untuk mengontrak musang kecil berwarna kucing sapi? Kamu masih harus siap mental untuk ini. Zhang memandang Cheng Liang di sana menoleh untuk melihat Qiao Bai dan berkata dengan mata cerah. Qiao Bai. Zhang melihat sekilas kebingungan di mata Qiao Bai. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Musang kecil sangat mirip dengan kucing biasa, baik dari segi kepribadian maupun kebiasaan hidup spesiesnya. Seperti dua musang kecil yang saya kontrak. Yang satu berwarna oranye dan yang lainnya musang oranye, kata Zhang sambil menunjuk kucing paling terang di antara sekelompok kucing yang berjemur di bawah sinar matahari di dinding panti asuhan. Hanya ukurannya 2 kali lebih besar dari kucing lainnya. Halus dan halus. Bulunya bersinar di bawah sinar matahari. Yang satu lagi, Qiao Bai melihat ke sekeliling kelompok kucing itu.
Tapi dia tidak melihat kucing berwarna musang itu. Saya mengajak saudara-saudara saya berburu. Dan saya sengaja menunggu sampai matahari terbenam sebelum kembali. Zhang berkata dengan tenang. Seolah dia tidak berpikir ada yang salah dengan perkataannya. Qiao Bai mengacungkan jempolnya. Kucing saya luar biasa. Stereotipe plus satu lagi. Melihat situasi yang bergejolak di sana antara Cheng Liang dan musang kecil, di mana ayahnya baik dan putranya berbakti, Zhang melambai kepada Qiao Bai dan kepala wortel kecil. Pergi dan mainkan. Pertempuran sudah berakhir. Kepala wortel kecil sekali lagi mengeluarkan suara kekecewaan secara serempak. Musang kecil itu sangat menyedihkan. Paman pasti terlalu lemah. Yah, pasti begitu. Musang kecil milik ibu sangat kuat. Tetapi kucing kakak laki-lakinya juga sangat kuat. Kakak luar biasa. Saat mereka berbicara, perhatian anak-anak beralih ke Qiao Bai dan kucing Mao Chong di pelukan Qiao Bai. Qiao Bai, yang menjadi populer kembali. Sebelum dikelilingi oleh anak-anak, Qiao Bai mengaktifkan mode pelarian darurat, membuang kucing dan serangga untuk menarik perhatian anak-anak, lalu menepuk pantatnya dan melarikan diri. Sambil melarikan diri, jangan lupa meninggalkan pesan kepada Mao Chong melalui bintang, ingatlah untuk kembali. Kucing kutu kucing wajah sedih. Pemimpin binatang naga itu bajingan. Qiao Bai, yang akhirnya bisa tenang, datang ke kamar yang telah disiapkan Zhang untuknya, duduk di sofa empuk, dan menghembuskan napas panjang dari dadanya. Pengukur, akhirnya bisa bersantai. Ngomong-ngomong, mari kita pelajari laut spiritual dan ubur-ubur kecilnya. Qiao Bai menutup matanya. Saya tidak tahu apakah itu efek psikologis. 4 bintang tampaknya menjadi sedikit lebih mempesona, terutama bintang biru yang bersinar terang dan ganas, seolah-olah akan meledak sewaktu-waktu. Komunikasi psikis, perintah ganda, yah, sepertinya masih ada kegunaan yang belum ditemukan dan perlu dipelajari lebih lanjut, gumam Qiao Bai dengan suara rendah. Penggunaan paling dasar dari bintang adalah apa yang baru saja ditemukan oleh Qiao Bai. Tidak perlu membuka mulut untuk memberi perintah. Anda dapat langsung memerintahkan hewan peliharaan yang bersangkutan melalui bintang-bintang di lautan spiritual. Langkah-langkah Qiao Bai untuk berkomunikasi dengan bintang adalah berkonsentrasi dan memasuki lautan spiritual. Temukan bintang yang sesuai, berkomunikasi dengan bintang dan berikan instruksi. Hewan peliharaan menerima instruksi. Sekilas sepertinya agak rumit, tetapi begitu Anda benar-benar mahir, hanya perlu 0,1 detik, dan Anda bisa mengikuti kata hati Anda. Setelah seluruh proses, tampaknya Qiao Bai telah benar-benar menyatu dengan Mao Chong secara fisik dan mental. Yah, dia masih kurang dari itu. Namun Qiao Bai percaya bahwa selama Anda terbiasa berlatih, Anda benar-benar dapat mengintegrasikan tubuh dan pikiran Anda menjadi satu. Ada sesuatu, kata Qiao Bai lembut, menyentuh dagunya. Benar, lautan spiritual bersinar. Qiao Bai melepaskan Xiao Wu dan ubur-ubur kecil itu. Xiao Wu segera bergegas ke pelukan Qiao Bai. Mata merah keemasannya menjelajah ke atas dan ke bawah tubuh Qiao Bai, memeriksa setiap bagian tubuh Qiao Bai. Setelah berulang kali memastikan bahwa Qiao Bai baik-baik saja, Xiao Wu melompat dari pelukan Qiao Bai, mengulurkan paruhnya yang tajam dan mengejar ubur-ubur kecil itu dan mematuknya dengan panik. Xiao Wu wajah sedih. Hemi, ubur-ubur kecil, Ki-Aki. Xiao Wu sangat marah. Apakah ini sebuah fitnah dari salah satu dari kita sendiri? Ubur-ubur kecil bahkan lebih sedih lagi. Ki-Aki yang tidak disengaja. Xiao Wu, jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak mendengarkan. Mengejar dan melarikan diri. Ubur-ubur kecil itu tidak berani melawan sama sekali, sehingga ia hanya bisa melarikan diri dengan gila-gilaan. Dengan 8 tentakelnya yang panjang nyaris tidak mengeluarkan percikan api. Qiao Bai bereaksi. Kebaikan. 8 tentakel panjang. Qiao Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa 6 tentakel ubur-ubur kecil yang sebelumnya pendek dan telah dikunyahnya tumbuh persis sama dengan 2 tentakel lainnya dan tidak terlihat berbeda. Qiao Bai, apakah lautan spiritual masih memiliki fungsi ini? Jika tidak, Qiao Bai tidak akan tahu bagaimana ubur-ubur kecil itu bisa mencapai 6 tentakelnya. Oh, ini bukan hasil dari lautan spiritual. Kemungkinan besar disebabkan oleh kabut ilusi. Memikirkan hal itu,
Qiao Bai menjadi semakin penasaran. Xiao Wu, kemarilah. Qiao Bai membuka tangannya dan melambai ke arah Xiao Wu. Xiao Wu yang masih mengejar ubur-ubur kecil itu berhenti dan menatap tangan Qiao Bai yang terbuka beberapa saat. Akhirnya, dia terjun ke pelukan Qiao Bai dan mengusap dada Qiao Bai beberapa kali, nyaris mengeluarkan suara erangan. Pangkat, burung itu tahu bahwa Beastmaster melakukannya dengan sengaja. Pikirkan untuk menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatian burung. Sudahlah, siapa yang membiarkan burung itu memelihara tuan? Binatang itu. Melihat Xiao Wu akhirnya tenang. Ubur-ubur kecil itu juga menerkam ke arah Qiao Bai dengan hati-hati dan dengan sedikit sanjungan dalam gerakannya. Kulu, Beastmaster, maafkan aku. Ubur-ubur kecil itu menyusut dan menyusut. Meskipun fitur wajahnya tidak terlihat, setiap bagian tubuhnya menunjukkan rasa bersalah. Itu bukan salahmu. Atau, menurutku ini adalah berkah tersembunyi. Qiao Bai melihat ke arah ubur-ubur kecil yang berhati-hati, dan mengulurkan tangan ke ubur-ubur kecil itu dengan ringan dan kooperatif tangan Bai. Dua tentakel panjang sedikit melingkari jari Qiao Bai, menunjukkan sikap yang sangat patuh. Melihat kedua tentakel itu, Qiao Bai tidak bisa tidak memikirkan pengenalan ubur-ubur bunga beracun dalam buku ilustrasi makhluk luar biasa lautan. Dikatakan, dalam komunitas ubur-ubur kotak, berinisiatif untuk membungkus tentakel seseorang di sekitar tentakel ubur-ubur kotak lainnya dianggap sebagai tanda menyerah. Jadi, apakah ubur-ubur kecil menganggapnya sebagai bos? Qiao Bai memandangi ubur-ubur kecil yang lucu itu, dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah tertular 1, 2, dan 3 sundere besar satu demi satu, dia akhirnya menyambut seekor gadis kecil imut ke dalam keluarga hewan peliharaannya. Bukan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai, Xiao Wu merasa ada yang tidak beres dengan mata Qiao Bai. Tubuh ubur-ubur kecil itu bergetar sejenak, lalu dengan patuh mengulurkan dua tentakel panjang dan melilitkannya pada bulu Xiao Wu. Kali ini giliran Qiao Bai yang terdiam. Tidak, bagaimana kamu bisa? Nak, tunduk pada dua bos sekaligus. Dan mereka semua punya dua tentakel. Masih ada 4 tentakel tersisa yang bisa menyatakan penyerahan diri 2 kali lagi. Bukan. Qiao Bai menunjukkan ekspresi terdiam. Versi era baru macam apa ini? Di mana ada satu budak lagi dengan 3 nama keluarga. Ubur-ubur kecil, Kulu. Inilah caraku untuk bertahan hidup. Cerdik, patuh, masuk akal. Cheng Liang tidak bisa menahan tangisnya ketika dia melihat sapi dan musangnya melakukan gerakan seperti itu. Wow, pemandangan ini sungguh indah. Dia membayangkan seperti inilah rupa musang kecil di hadapannya. Tetapi mengapa musang kecilnya begitu patuh pada musang kecil milik Ibu Zhang? Musang-musang duduk di dinding, dengan sepasang mata kuning muda penuh ekspresi mendominasi. Dia hanya melirik musang sapi. Dan tuan, yang melompat-lompat dan dengan tegas tidak menaati tuan binatang, terdiam. Cheng Liang menangis lagi. Kamu hampir bagus. Citramu benar-benar hancur. Kupikir kamu sudah dewasa, dan tidak kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kamu nak, itu semua hanya akting. Berpura-pura bukanlah pekerjaan yang baik. Cheng Liang mendapatkan kembali rasionalitasnya. Pikirkan apa yang kamu lakukan tadi. Bagus sekali. Cheng Liang sudah ingin menghilang dari bumi ini. Melihat ekspresi tertekan Cheng Liang setelah sangat terkejut, Zhang Xiaofeng tidak memiliki simpati sama sekali. Dan bahkan sedikit senang melihat hasilnya. Ubah kebiasaan berpikir Anda. Dan omong-omong, ubah kebiasaan Anda membuat orang pergi gila saat kamu bersemangat. Bukan hal yang tidak masuk akal jika hewan peliharaan menyerupai tuan hewan. Saat dia mengatakan ini, mata Zhang menatap ke seluruh tubuh sapi dan musang. Cheng Liang merasa dihina dan ingin angkat bicara untuk membela diri. Apakah ada yang salah dengan perkataan saya? Bisakah Anda membantahnya? Cheng Liang berpikir. Cheng Liang berhenti berpikir. Gambaranku, akankah adik-adikku berpikir bahwa kakak laki-lakiku sangat tidak bisa diandalkan? Cheng Liang berkata dengan suara putus asa. Dia dan Nona Zhang saling memandang. Dan Cheng Liang memberi isyarat jeda. Oke, ayolah Bu, tolong. Berhenti bicara. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku hanya tidak bisa diandalkan. Kan?
Senang rasanya memiliki kesadaran diri seperti ini. Zhang terkekeh. Mungkin karena pukulannya terlalu parah. Cheng Liang menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengasihani dirinya sendiri. Tidak, saya masih bisa menyelamatkan citra saya. Hanya karena aku tidak pandai mengendalikan binatang dalam pertempuran bukan berarti aku tidak pandai meneliti binatang peliharaan. Xiao Bai sangat bagus. Dia pasti berada di departemen tempur kan? Hehehe. Kalau begitu aku akan mengubah pandangan Xiao Bai tentangku dengan cara lain. Itu juga bisa membuat adik-adik lain mengubah pandangan mereka terhadapku. Berbicara, Cheng Liang mengepalkan tangannya dengan kuat. Mata itu bersinar dengan cahaya yang sangat bijaksana. Nona Zhang. Zhang menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Mungkin. Apakah ada kemungkinan Xiao Bai bukan tipe petarung? Dan kamu akan kalah hanya karena kamu terlalu lemah. Cheng Liang, saya tidak percaya. Cheng Liang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, meskipun Tuan tidak mematuhi perintah sedikit pun. Sebagai kucing peliharaan, Tuan masih sangat tertarik dalam melihat bahaya. Gemuk, ya, hewan peliharaan Xiao Bai merasakan aura yang sangat berbahaya. Itulah yang dikatakan Tuan kepadaku. Jadi dia hanya berpura-pura mati. Zhang terdiam lagi. Master binatang seperti apa yang akan memelihara jenis binatang peliharaan itu? Bukan. Zhang hampir tidak ingin berbicara lagi. Tetapi dia masih harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada anak bodoh yang dibesarkannya? Jadi, Zhang menghela nafas panjang dan menceritakan pencapaian dan legenda Xiao Bai kepada Cheng Liang. Cheng Liang di awal, Xiao Bai punya sesuatu. Cheng Liang yang mendengar setengahnya. Sialan. Apakah ini masih manusia? Cheng Liang setelah mendengarkan. Bagus sekali. Saya masih hidup. Saya tidak memamerkan pencapaian saya dalam evolusi hewan peliharaan. Sungguh hebat. Saya masih bisa menyelamatkan muka. Xiao Bai. Xiao Bai. Sialan. Kurasa aku pernah mendengar mentorku menyebutkan nama ini sekali. Cheng Liang. Yang akhirnya mengetahui nama lengkap Xiao Bai. Mengulangi nama Xiao Bai beberapa kali. Dengan kilatan kesadaran dalam dirinya, mata, ekspresi. Nona Zhang, mentormu. Zhang mengerutkan kening tanpa sadar. Seolah dia tidak mengerti mengapa nama Xiao Bai menyebar ke seluruh lautan dari Tiongkok hingga Bulu. Cheng Liang menyentuh dagunya dan mengingat dengan serius, sepertinya. Saya baru saja menyebutkannya dengan santai. Itu setelah Huaxia mengumumkan bahwa mereka telah menaklukkan proyek ekstrim baru. Dan mentor saya menyebutkan nama Xiao Bai. Adapun apa yang dia katakan secara spesifik,